sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam podcast One Day One Innovation. Telah hadir hari ini dua orang inovator dari Sumatera Selatan yang akan berbagi tentang inovasi yang mereka lakukan dengan tim. Selamat datang pada Ibu Siti Muzayana dan Ibu Tri Handayani SP ya. Kalau Ibu Siti itu sebagai Ketua KWT Gemilang 2 dan Ibu Tri sebagai penyuluh wilayah Lemabang ya, 2 Ilir, Kelurahan 2 Ilir. Hari ini kita akan membahas salah satu inovasi yang berhubungan dengan makanan, yaitu pangan olahan dari tepung mokaf. Nah, sebelum kita lebih jauh, apa sih yang dimaksud dengan tepung mokaf? Mungkin kita harus tanya dulu, Bu, kira-kira latar belakangnya apa nih, sehingga ada ide kita harus bikin tepung mokaf gitu. Silakan. Ya, kalau untuk latar belakang, kita kan keberadaan KWT Gemilang 2 itu dimulai dari tahun 2015. Ya. 2015 diawali dari seorang Pak Lurah nih, Bu, melihat perkarangan di Bule City, kayak saya panggilnya Bule City nih. Nah, perkarangannya kan agak luas dibanding yang lain. Jadi di sana Pak Lurah yang memang biasa untuk keliling keluarga mengajak untuk menanam pemanfaatan perkarangan. Lagi-lagi untuk pemenuhan gizi keluarga. Nah, saat itu gaya bersambut ada program CSR dari Pusri gitu. Mereka dibagikan untuk bibit-bibit tanaman di dalam polybag, terong, cabai, tomat untuk pemenuhan gizi keluarga. Berjalan baik, alhamdulillah. CSR itu berakhir pada tahun 2015. Sebagai PPL kan saya harus tahu nih potensi wilayah saya apa. Saya lihat di sini karena memang masih berjalan baik, akan lebih baik ini pembinaan saya lanjutkan seperti itu. Jadi pada tahun 2016 kita resmikan menjadi KWT. Jadi tadinya waktu CSR PT Pusri belum. Itu kelompok masyarakat saja, pemberdayaan masyarakat yang memang di backup oleh dari kelurahan seperti itu, Kelurahan 2 Ilir. Jadi per 2016 saya resmikan menjadi KWT, kelompok wanita tani binaan Dinas Pertanian, karena ini saya anggap potensi seperti itu. Di backup dengan ibu-ibu yang kalau dari segi umur mungkin Bule Siti beberapa yang masih muda, tapi kalau yang lain tuh memang sudah berumur. Tapi semangatnya memang luar biasa seperti itu. Jadi tahun 2015 saya support dengan program kami yaitu KRPL, Ibu. KRPL itu berjalan dan kita bisa mendukung Palembang untuk mendapatkan Proklim waktu itu. 2017 Kampung Iklim di 2 Ilir itu salah satunya kita dibina juga dari DLHK, bagaimana lingkungan yang harus kita dari KWT-nya kita support dengan kegiatan penghijauan kita seperti itu. Nah, 2017, 2018 kegiatan itu tetap berjalan. Pas 2000 di sini juga dari DLHK berkelanjutan dengan ada bank sampah seperti itu. Pangan olahan juga berjalan. Saya pikir apalagi nih, karena ibu-ibunya kreatif, Ibu. Pengen apa lagi terus. Saya sebagai pembina fasilitasi lah ya berjalan di situ. Ada lagi kegiatan UPH namanya. Sebelumnya mereka sudah ada pangan olahan keripik, Ibu. Sebelumnya. Yang ada keripik kentang, ada keripik tempe gitu. Jadi UPH ini dibantu dari Dinas Pertanian Provinsi pada tahun 2020. Kita mau apa nih, Bu? Jadi kemarin kita diskusi karena pangan olahan untuk tanaman pangan kan, kalau padi kita juga kan kalau untuk di kota, untuk itu kan saya wilayah binaan saya cuma ada di Pulau Kemarau dan luasan juga tidak terlalu besar. Jadi apa nih, kalaupun untuk bertanam sendiri kita di kota juga kan, jadi kita berpikir mengerucutlah ke pangan olahan ubi kayu waktu itu. Keripik utamanya keripik, tapi ada lagi pangan subsektor yang lain yaitu mokaf. Ternyata berjalan waktu mokafnya yang lebih berkembang, yang lebih banyak peminat seperti itu. Mokaf ini dibuat dari tepung dari ubi kayu yang sudah difermentasikan, dan kita punya produk lain lagi di samping mokaf ada sagunya gitu karena anggapannya tadi. Jadi itulah awalnya kenapa kita memproduksi mokaf, karena kan makanan itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu kan. Kepengennya berkelanjutan karena makanan itu akan dicari terus, yaitu tadi kita fokusnya ke mokaf ini. Jadi memang sejarahnya panjang ya sebelum kita akhirnya
kayaknya kita pilih ide yang mokaf ini kita lanjutkan gitu ya, atau kita teruskan menjadi sebuah inovasi. Tadinya nggak langsung tiba-tiba kita bikin tepung mokaf ya, bukan gitu ya. Jadi memang historinya kan ada potensi dari ibu-ibu di sekitar wilayah gitu ya, kemudian adanya support dari stakeholder juga ya Bu ya. Kalau dari Bu Siti ini gimana kalau pas ada kayaknya Bu bilang ke Bu Tri ya, kayaknya kita bikin suatu tepung olahan. Tadinya kan kalau dari singkong keripik dulu ya sebelum tepung ya. Nah, kalau dari Bu Siti ini yang dimaksud dengan tepung mokaf ini apa sih? Gitu. Mungkin sahabat inovasi mau tahu nih. Tepung mokaf itu adalah tepung yang udah diolah melalui proses fermentasi berasal dari singkong. Jadi di proses fermentasinya selama 24 jam. Ditambah dengan adanya mikroba. Oh, ditambahkan ya? Iya. Setelah 24 jam itu prosesnya nanti direndam lagi, Mbak. Setelah direndam baru nanti dikeringkan dengan proses bisa melalui pakai dryer atau bisa melalui sinar matahari. Oh, dijemur gitu ya? Dijemur benar-benar kering. Dikeringkan. Itu baru nanti digiling. Oh, gitu. Jadi memang tidak hanya mengolah tepung singkong aja, tetapi ada bahan lain yang ditambahkan supaya tepung mokaf ini punya kelebihan gitu ya. Iya, nah, kelebihannya apa Bu dari tepung mokaf ini? Tepung mokaf itu sendiri kelebihannya adalah lebih sehat daripada tepung terigu. Oh, tepung terigu biasa. Jadi dia pengganti dari tepung terigu yang kadar gluten free. Oh, jadi kadar gulanya rendah. Atau memang bebas gula atau rendah? Rendah. Jadi itu udah dicek, diuji laboratorium ya? Karena tepung mokaf ini sebenarnya udah ada penelitinya. Oh gitu, ya udah diteliti berarti. Kita hanya meneruskan kenapa di Pulau Jawa ada memproduksi tepung mokaf, kok di Sumatera belum ada. Oh gitu. Oke. Jadi manfaat dari tepung mokaf ini adalah untuk membantu masyarakat yang mungkin tidak terlalu yang alergi gitu ya. Harus diganti dengan tepung. Bisa diganti dengan tepung mokaf gitu. Nah, ini dari timnya KWT sendiri ada berapa orang timnya? Kalau dari tim KWT yang eksis itu ada 12 orang. 12 orang yang memang mengolah. Jadi dan rata-rata usianya itu parubaya. Oh gitu. Jadi udah usia lanjut ya, tapi tetap semangat gitu ya. Dan di sekitar wilayah ya? Iya benar. Di sekitar wilayah. Dalam lingkup RW. Oh, lingkup RW. Nah, kalau kita lihat di depan sini kan sudah ada hasil dari tepung mokafnya sendiri dan tepungnya sendiri gitu. Tetapi kayaknya nggak hanya tepung terigu ya, tetapi ada tepung sagu juga yang diolah menggunakan seperti tepung dari mokaf. Proses fermentasi tepung mokaf itu hanya menghasilkan terigu tapiokanya itu sedikit sekali. Oh gitu. Jadi kalau proses fermentasi untuk dari singkong bersih 10 kilo itu hanya menghasilkan tepung mokaf sekitar 3 kilogram. Oh, jadi lebih dari 50% ya? Iya. Menyusut gitu ya. Jadi diambil hanya yang sari intinya gitu. Enggak, itu patinya itu tepung tapioka, Mbak. Jadi ini benar-benar dari ubinya. Oke. Nah, ini dari 2020 bulan apa? Kita karena kan bulan Agustus. Bulan Agustus ya. Kan berarti udah 1 tahun. Juga kan ada bangunan, Bu. Jadi bangunan itu kita bangun sendiri dengan dana itu kita cari tukang. Jadi selesai pembangunan itu bulan 6 dan bulan 7 lah. 2 bulan itu kita pembangunan karena kan di situ ada juga alat bantuan alat penepung. Makanya kita bisa bikin tepung mokaf. Ada bantuan ya. Jadi kita mulai saatnya mungkin Agustus ya. Bulan Agustus. Tetapi setelah bulan Agustus langsung di packing, langsung diproduksi, kemudian dijual. Iya. Proses belajarnya juga secara online tempo hari. Oh gitu, karena kita udah pandemi ya di Agustus itu ya. Jadi mungkin online. Sahabat inovasi, kalau kita dengar cerita dari 2 orang inovator ini, berarti selama pandemi juga tidak mengurangi antusiasme untuk menghasilkan sebuah inovasi ya. Kita harus tetap terus berpikir kreatif gitu ya. Kalau dari tujuannya selain tepung mokaf ini dapat membantu masyarakat yang mungkin alergi atau memang mempunyai keterbatasan untuk mengkonsumsi tepung terigu biasa, tujuan selain memproduksi ini kira-kira dari KWT-nya sendiri manfaatnya apa?
dari KWT-nya sendiri yaitu untuk mengenalkan pangan lokal. Jadi dalam artian sekarang kan ada program pemerintah, kita lebih mengutamakan pangan lokal. Kenapa? Karena kebanyakan sekarang impor. Sementara potensi lokal di Indonesia itu banyak. Dan rata-rata terkadang petani itu dropnya atau istilahnya tuh hasil dari petani itu dibeli dengan murah. Tapi begitu kita inovasikan menjadi suatu tepung mokap itu nilai tambahnya lebih tinggi. Mungkin setelah diproses seperti ini, jadi memperbaiki penghasilan ibu-ibu di KWT juga ya. Alhamdulillah ya. Jadi selama pandemi juga kita ada backup gitu ya. Ibu-ibunya juga ada pengalaman baru. Betul, ada pengalaman baru. Nah ini setelah diproduksi udah dipasarkan kemana, Bu? Kita biasa kerjasama sama tukang kue atau yang memang dia bakery gitu ya. Kemarin juga sempet dari Bogor, terus ada juga dari Lampung. Jadi udah kerjasama nggak hanya di Palembang ya, nggak hanya di Prop Sumsel ya? Iya. Tetapi sudah keluar. Masih merintis ini Mbak. Mudah-mudahan kedepannya lebih lancar Ibu ya di pemasarannya. Kalau rencana pengembangannya seperti apa Bu? Rencana pengembangannya kita kemarin waktu Lebaran, jadi kita membuka orderan kue tanpa terigu. Jadi bisa kue kering tanpa terigu atau kue basah tanpa terigu. Kue basah tanpa terigu. Iya, jadi benar-benar murni pakai tepung mokap yang kita hasilkan sendiri. Jadi diolahnya. Siti sedang berpikir juga inovasi ke depannya itu pengen buat mie gluten free. Gitu. Jadi akan dikembangkan dari tepung ini menjadi pangan olahan, jadi makanan gitu ya, yang memang gluten free gitu. Ada pempek juga kita ya. Iya, pempek. Buat pempek juga gitu ya. Palembang apa nih? Iya betul. Kita kan tetap harus bangga nih. Iya. Bisa nggak nih mokaf dibikin juga pempek? Jadi kalau untuk sumber daya kita baru sebatas untuk pempek dos gitu. Tanpa ikan ya. Kita kalau mau jualan tuh kan harus kicing ya. Jadi tampilannya juga harus menarik, betul. Kan orang-orang kan kalau mau beli lihat dulu nih kira-kira menarik atau tidak. Jadi kita kemarin berpikirnya kemitraan Ibu. Jadi kalau kita sembari menyiapkan sumber daya kita di KWT, kita juga kerjasama dengan, saya kebetulan kemarin kita kan ikut komunitas. Yang seperti ini kan informasi kita update-nya harus dari lewat itu. Jejaring juga kan kemitraan kita bisa silaturahim lah ya. Sebenarnya kita bisa membuka pintu rezeki. Jadi kita ketemu sama, kebetulan masih kakak ipar saya. Waktu itu dia punya usaha kue bakulan. Kan ini kan jarang, orang belum tahu manfaatnya apa gitu. Terus mau bikinnya gimana? Kalau takarannya nggak pas juga nggak jadi, nggak bagus gitu. Nah, saya mengenalkan lewat yang tadi. Jadi Mama Safi dia punya olahan kue-kue yang memang sudah bagus. Coba deh dicoba nih tepung mokap kita. Dia juga pernah bikin mokap tapi dari produk luar. Jadi kenapa kita nggak coba dulu? Kita support bahan bakunya, sembari Ibu KWT juga belajar dari dia apa yang bisa kita kembangkan gitu, seperti itu. Jadi kita bekerja sama, kita juga memasarkan kue dia seperti itu. Jadi ada kerjasama ya. Pempek, kue-kue basah Palembang, kue. Jadi kalau misalnya kemarin juga ada kerupuk kita coba khas kita Palembang seperti itu kan. Pempek dos kita sudah pesanan untuk snack-snack acara gitu. Iya. Kira-kira ada nggak Bu pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah? Sahabat inovasi di rumah, walaupun kita dalam masa pandemi, ayo kita tetap berkreasi dan berinovasi. Walaupun ibu-ibu KWT Gemilang 2 semuanya itu kebanyakan parubaya, tapi kami tetap semangat untuk mengenalkan yang namanya tepung mokap. Karena hidup sehat berawal dari pilihan tepat. Tepung mokap adalah tepung yang gluten free dan baik buat kesehatan. Baik, terima kasih Bu Siti, Ibu Tri udah hadir di podcast kami, berbagi informasi tentang inovasinya yang sangat bermanfaat ya bagi masyarakat. Nanti kami tunggu rencana pengembangannya apabila ada hasil pangan olahan lainnya yang mungkin kalau di sini nih setelah ini mungkin produknya langsung kita makan ya, kita langsung cicipi gitu. Di sini ada kue pukis ya, yang diolah dari tepung mokaf gitu. Terima kasih sekali lagi waktunya. Oke, sahabat inovasi,
adanya inovasi atau ide berkreativitas itu bisa datang dari siapa saja, tetapi dengan dukungan dan support dari sekitar, dalam hal ini penyuluh lapangan yang melihat potensi ibu-ibu yang ada di sekitar, bisa menghasilkan sebuah inovasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, juga bagi kelompok wanita tani yang menjalankan usaha ini. Tetaplah berkreativitas. Untuk sahabat inovasi, apabila ada pertanyaan dapat meninggalkan komentar di kolom komentar podcast kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.